warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mumpung kita ada waktu longgar ya Bu Wiwin, kita ngobrol santai nih. Sebenarnya saya mau ngobrol tentang observasi pembelajaran kita yang kemarin kita lakukan itu loh Bu. Terkait itu kan ini juga merupakan pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Mohon maaf sebelumnya sudah meminta waktu Bu Wiwin. Terima kasih atas bantuannya. Soal kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Wiwin tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Wiwin lakukan bersama anak-anak di kelas 4B. Dari hasil observasi kemarin kita ngobrol-ngobrol santai soal apa sih refleksi yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kemarin lakukan. Untuk refleksi pembelajaran yang saya lakukan, tentunya saya butuh juga pembentukan diri. Bagaimana saya juga harus mengatur strategi yang tepat karena mengingat kelas B disini kan paralel ya A dan B. Jadi yang saya pegang ini adalah rata-rata kemampuan yang menengah ke bawah. Jadi butuh penanganan khusus. Sebelum pembelajaran memang seharusnya mempersiapkan segala sesuatunya supaya bagaimana kita menghadapi karakter siswa yang saya ajar sekarang memang kemampuan menengah ke bawahnya. Jadi bagaimana saya harus memperbaiki diri terus untuk mengatur strategi atau metode pembelajaran media yang saya gunakan untuk mengajar supaya Jadi dari hasil refleksi kemarin Bu Wiwin merefleksikan pada diri Bu sendiri itu terkait dengan Bu Wiwin perlu menggunakan media yang bervariasi ya Bu Wiwin ya. Media yang bervariasi seperti apa sih yang ingin Bu Wiwin harapkan untuk pembelajaran kita seperti apa? Mungkin Bu Wiwin bisa memaparkannya kepada saya. Kemarin saya mengajar itu di mata pelajaran IPA Ya. yang betul saya rasa itu tematik ya. Ya, kemarin memang untuk media saya menggunakan alat sederhana, saya membuat poster infografis. Tapi yang saya buat itu hasil tangan saya sendiri, saya gambarkan di kertas manila. Saya buat terus, jadi buatan tangan saya sendiri. Nah, saya rencananya untuk media saya belum menggunakan komputer permanen. Kedepannya saya menggunakan komputer supaya lebih menarik. Karena media itu juga sangat berpengaruh sama siswanya. Kalau media menarik, mereka akan semangat, tertarik dengan media. Kemarin memang saya baru menggunakan media yang sederhana untuk kegiatan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran kemarin dalam catatan saya memang murid-murid dari kelas 4 itu sudah antusias ya Bu Wiwin, sudah semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran yang sudah Bu Wiwin lakukan. Inovasi pembelajaran selain media apa yang mungkin menjadi satu gambaran Bu Wiwin dengan pembelajaran kemarin? Untuk media ya, tadi sudah saya sampaikan media ini saya sampaikan strategi pembelajaran saya. Karena mengingat tadi bahwa kemampuan kelas 4B tetap dalam menengah ke bawah, jadi kemarin saya buat strategi yaitu kelompok diferensiasi. Yang saya kumpulkan di sini adalah diferensiasi kemampuan anak. Jadi ya kemampuannya sudah bagus, saya buat leader di setiap kelompok. Saya jadikan leadernya di setiap kelompok dengan harapan saya supaya semua kelompok itu bisa aktif. Di satu
Surabaya, jadi membantu temannya yang kurang aktif. Jadi memang yang sudah bagus kemampuannya saya jadikan leader di kelompok itu. Jadi itu yang membuat mereka agak aktif ya, karena semua kelompok aktif itu ada leadernya yang mampu memberi pengetahuannya kepada teman-temannya yang kurang mampu. Jadi pembelajaran diferensiasi yang kemarin Wiwin lakukan dari observasi itu, Wiwin mengelompokkannya sesuai dengan kemampuan anak ya, ini termasuk bagus, tinggi, sedang, dan sedang. Jadi berarti dengan kemarin itu melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi yang berpihak pada kebutuhan murid ya Bu Wiwin. Jadi juga memetakan kebutuhan murid itu sesuai dengan heterogen ya, beragam ya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Luar biasa Bu Wiwin. Dari hasil observasi kemarin juga tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan kepada anak-anak itu bagaimana? Apakah tercapainya sekiranya bagaimana? Berapa persen atau bagaimana? Mungkin Bu bisa memaparkannya. Untuk target tujuan pembelajaran itu secara maksimal saya rasa belum, tetapi sudah hampir tercapai. Mengingat kemampuan tadi ya, anak-anak sudah bisa mengungkapkan pendapat mereka masing-masing, sudah mulai aktif mengerjakan semua tugasnya. Setiap kelompok kompak itu kalau saya rasa di kelas saya dengan kemampuan yang minimal itu saya rasa sudah bagus. Walaupun memang sekarang pembelajaran itu kan berpusat pada murid. Saya merasa saya sebagai guru harus terus memperbaiki. Tidak ada, kalau murid salah sebenarnya tidak ada. Sebenarnya gurunya bisa nggak memenuhi kebutuhan mereka seperti itu. Jadi tidak ada murid yang nakal atau yang lain sebenarnya nggak ada. Kita sebagai guru harus mampu memenuhi kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan? Bagaimana sistem pembelajaran yang harus kita terapkan seperti itu. Jadi kembali lagi, apabila tujuan pembelajaran itu belum tercapai, saya sendiri yang harus merefleksi diri. Saya kurang apa? Saya butuh apa? Seperti itu. Menarik sekali ya obrolan kita pada siang hari ini Bu Wiwin. Banyak hal yang mungkin bisa kita dapatkan ya dari hasil observasi kemarin. Jadi menurut saya Bu Wiwin itu sudah sangat luar biasa penyampaian pembelajaran dari hasil observasi yang kemarin saya lakukan. Tujuan pembelajarannya juga sudah hampir terpenuhi ya. Kita lanjut ngobrol lagi ya Bu ya. Kemarin untuk soal apa ya, lembar observasinya anak-anak bagaimana Bu kemarin itu? Kemarin saya juga sudah melihat Bu sudah memberikan lembar observasi peserta didik kepada anak-anak melalui kelompoknya masing-masing. Dilihat dari situ, maksudnya sesuatu yang Bu Win rasakan ketika jenengan memberikan lembar observasi itu, kemudian langkah-langkah yang sudah kemarin jenengan lakukan itu bisa jenengan refleksikan kembali. Kemarin KPD memang mogok ya, saya kasih tugas ke anak-anak diskusi tentang kompetensi yang ada di daerahnya sendiri, kebudayaan apa, dan kemarin pun saya beri tugas untuk datang ke narasumber. Jadi anak-anak sudah mulai datang ke narasumber untuk mencari informasi yang baru dengan SD, kompetensi atau kebudayaan yang belum sampai sekarang masih ada di daerahnya itu mereka belum paham. Jadi sudah mulai ke situ cari narasumber untuk mencari informasi apa sebenarnya potensi atau kebudayaan di daerahnya sendiri ini supaya mereka juga lebih mengenal dengan desanya sendiri. Itu sudah mulai bisa ngomong dan sudah mulai bisa berani datang ke narasumber tanya. Oke, saya kunci dulu ya paparannya Bu Win, apa yang sudah Bu Win
datang ke narasumber gitu ya Bu ya. Datang ke narasumber untuk mencari informasi terkait dengan di daerah sekitar kita ya. Narasumbernya itu siapa dan dari mana, kemudian bagaimana proses Buwin memberikan informasi ke anak-anak sehingga anak-anak itu bisa sampai melakukan kegiatan yang menurut saya di luar kelas ya, Buwin, di luar kegiatan pembelajaran. Ini sangat menarik loh kita fokus pada siang hari ini. Dan mungkin menjadi satu menjadi satu acuan bagi kita semua ya, Buwin, terkait dengan apa yang jenengan sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nah, mungkin bisa curhat-curhat atau bisa bukan curhat sih, mungkin bisa menyampaikan hal-hal ini sehingga bisa menjadikan motivasi bagi bapak dan ibu guru yang lain dalam proses tugas saya juga sebagai calon guru penggerak untuk kita bisa bekerja sama, berkolaboratif di komunitas sekolah kita untuk membawa perubahan bersama kita itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, mungkin gue bisa menceritakan di sini. Kemarin saya bebaskan narasumber itu tentunya anak-anak saya bilang jadi orang-orang mungkin bisa mereka bisa sama dulu ya dan dulu orang pemerintah desa yang sudah tua kan sudah tahu bagaimana komersial budaya itu sama saja. Saya bebaskan mereka karena apa? Kalau saya paksakan harus datang ke sini, saya nanti anak-anak berani itu mungkin ya, tapi saya bebaskan. Ternyata anak-anak yang kan ada yang rumahnya bapak kepala desa itu justru malah berani ke rumah bapak kepala desa. Saya tanya berani Bu, karena setiap sore biasanya saya main bulu tangkis atau main sepak bola sama bapak kepala desa. Jadi seperti itu, justru ada yang PAUD seperti itu saya bebaskan. Terserah sebenarnya mau cari narasumber siapa saya bebaskan atau orang-orang yang bapak guru atau guru yang sudah pensiun, mungkin lebih menggali kemampuan dari guru-guru itu. Jadi saya bebaskan untuk anak-anak mencari narasumber. Bagus, luar biasa ya Bu ya. Ini adalah satu pembelajaran yang menurut saya inovatif ya, maksudnya kalau menurut Bu sendiri gimana? Inovatif ya juga ya? Inovatif tentunya. Ya kalau saya merasa sendiri ya saya tetap banyak sekali kekurangan. Saya butuh referensi juga dari teman-teman sejawat untuk memperbaiki pembelajaran secara muka, dan itu muncul dari hati saya terus, saya pengen belajar dan belajar. Luar biasa. Saya nggak salah pilih ya sepertinya untuk kita ngobrol pada siang hari ini ya. dengan kemampuan pedagogik yang luar biasa, berinovasi, berkreatif untuk semata-mata untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk media pembelajaran yang kira-kira lebih kreatif lagi itu kira-kira yang untuk tema pembelajaran kemarin itu kira-kira seperti apa Bu? Kemarin saya memang benar poster infografis itu menarik sebenarnya, tapi memang itu tadi kalau tulisan sendiri. Kalau nanti kita bisa desain sendiri Canva atau apa dengan aplikasi itu akan lebih menarik lagi. Seperti itu. Karena memang saya belum memanfaatkan komputer kemarin, jadi memang manual saya buat sendiri ya. Mereka bisa sedikit memahami, tapi ketertarikan mereka itu dengan media yang saya gunakan. Jadi memang untuk kebanyakan timnya saya juga belajar Canva, kemudian juga memodifikasi media pembelajaran saya. Perlu belajar lagi Bu Ayu ya. Ya betul. Ketika saya di CGP itu Bu Imin, saya sudah memanfaatkan media Canva. Mungkin nanti ke depan ke depannya nanti mungkin kita bisa saling bekerja sama, berkolaboratif terkait dengan media pembelajaran yang mungkin bisa kita sharing ya, saling membantu ketika memang semata-mata juga untuk kepentingan anak-anak ya Bu Imin ya. Tentunya
kita, tapi kalau untuk diri sendiri, menurut saya bukan guru yang Seperti yang sudah kita lakukan, Iya, saling membantu. berarti saling membantu untuk demi kemajuan bersama tentunya. Percakapan kita semakin kesini sepertinya semakin menarik untuk dibahas ya Bu Win ya. Saya ingin sedikit Bu Win bercerita mungkin tentang karena kelas 4B itu paralel ya seperti yang sudah terjadi bahwa saya memegang peranan kelas 4A. Nah, yang kelas 4B adalah rata-rata mereka memiliki kemampuan yang menengah ke bawah. Dalam situasi yang demikian, Bu Win tentunya dalam menjalankan proses kegiatan pembelajaran itu tentunya tidak bisa seperti dengan menghadapi anak-anak yang memiliki kemampuan agak lebih. Mungkin karena memang kita sudah menetapkan anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana Bu Win menyikapi hal tersebut? Yang pertama, saya sampaikan bahwa bagaimanapun karakter siswa tidak ada kesalahan dari siswa. Jadi yang pertama, guru selalu mengajari diri sendiri, kekurangan diri sendiri, usaha untuk memperbaiki diri gurunya. Ya. Jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan kepada siswa. Karena itu, siswa banyak karakternya berbagai macam karakter. Justru kita yang harus memahami mereka. Bagaimana gaya belajar mereka, kita harus memahami per anak, ya, bukan secara global. Karakteristik siswa itu kita harus pahami per anak, setiap anak. Karakter siswa kita harus makanya kita biasanya di awal pembelajaran ada asesmen diagnosis. Untuk apa? Dulu supaya paham karakter siswa, apa kebutuhan siswa, harus kita ngerti. Kalau guru mau dan mau menyadari dirinya bahwa bukan kesalahan dia, tetapi kesalahan guru lagi. Bagaimana kita mau memperbaiki diri kita, memenuhi kebutuhan mereka, seperti apapun karakter mereka, kita harus terima. Kalau kita ada rasa ikhlas, sabar, semuanya itu akan mengalir begitu saja dan menyenangkan. Tidak ada beban dalam hati kita untuk mengajari mereka. Jadi kalau mereka belum sampai pada tujuan pembelajaran atau pencapaian yang kita targetkan, itu berarti kita harus refleksi kembali. Bagaimana cara saya mengajar? Apakah strateginya sudah tepat kita terapkan di kelas? Media yang kita gunakan bagaimana? Model pembelajarannya bagaimana? Harus kita yang refleksi diri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hanya itu nomor 3 sebenarnya kalau kita mau belajar, kita terapkan itu sangat bagus. Seperti itu. Ya Bu Win, luar biasa, berarti di sini ada usaha guru yang lebih ya. Kalau dari saya menangkap apa yang sudah Bu Win sampaikan, berarti kita harus memiliki tenaga yang lebih, punya keikhlasan, dan kemudian ketika kita mengajar itu memiliki rasa senang gitu ya, memiliki rasa senang sehingga apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu tersampaikan dengan baik, bisa diterima. Jadi kita itu di kelas itu bisa hadir penuh gitu ya Bu Win ya, maksudnya kalau saya menangkap apa yang sudah Bu Win sampaikan. Dengan demikian ketika Bu Win menyampaikan pembelajaran kemarin, saya juga sudah melihat, sudah mengamati bahwa Bu Win juga menanyakan kepada siswa bagaimana suasana hatinya, gitu ya, ketika saat belajar. Nah, mungkin Bu Win bisa menggambarkan pada kesempatan siang hari ini ketika bertanya kepada anak bagaimana suasana hatinya itu, motivasi apa yang ada dalam diri Bu Win untuk menggali peserta didik tadi. Harus ditanya dulu nih, bagaimana suasana hatinya, bagaimana perasaannya saat ini. Dengan juga kemarin itu suruh bercerita kepada anak-anak apa yang tadi
kamu alami sebelum berangkat sekolah. Maka saya juga melihat Bu Win melakukan itu. Saya ingin Bu Win bercerita. Nah, di sini saya mau tahu, saya ingin tahu lebih banyak dari motivasi Bu Win melakukan itu apa gitu. Saya pengen tahu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya. Memang betul. Di awal pembelajaran itu, setiap awal pembelajaran, saya berusaha untuk mengkondisikan siswa supaya mereka siap menerima materi. Kalau mereka belum siap, itu saya biasakan saya belum mulai materi. Yang pertama, anak-anak itu pasti dari rumah banyak masalah dengan masalah yang berbeda, masalah mereka sendiri. Iya, betul. Jadi bagaimana guru di sekolah kondisikan supaya anak-anak melupakan sejenak apabila di rumahnya ada masalah. Dengan cara apa? Saya mengalihkan perhatian mereka. Pagi datang harus senyum full. Guru harus senyum apa bahagia. Seberat apapun masalah guru juga. Begitu. Saya tanya bagaimana kondisi saat ini. Setiap hari saya tanya. Kalau mungkin saya tanya sarapan apa belum? Sudah. Kalau ada yang belum, saya tanya. Kenapa? Iya Bu, saya belum. Silakan sarapan. Bu mau SPP, jadi saya beli SPP sambil menunggu anak yang sarapan. Uang saku tetap saya tanyakan. Dibawa uang sakunya. Kalau ada yang nggak bawa, itu juga bisa berpengaruh pada konsentrasi anak. Berpikirnya bagaimana nanti kalau saya istirahat, saya jajan di mana? Berpikirnya itu bisa mengganggu konsentrasi anak akan konsentrasi. Jadi semua kesiapan-kesiapan itu untuk mereka menerima materi, saya tanya. Jadi saya harapkan setiap mereka menerima pembelajaran itu sudah keadaannya sudah siap dan bahagia mereka menerima. Pikiran-pikiran yang mereka pikirkan takut masalah atau belum sarapan dan lain sebagainya itu yang mengganggu, itu saya kondisikan dulu. Jadi setiap hari memang untuk kegiatan awal saya terbiasa menyiapkan anak-anak sampai mereka benar-benar siap menerima materi. Kalau belum siap saya tanya, Mas, pengen mau datang dulu. Silakan. Jadi ketika saya pembelajaran anak-anak sudah siap di dalam semua, kalau pengen ke kamar mandi silakan. Itu yang saya lakukan setiap hari. Mereka siap untuk menerima materi. Oke, ketika saya menerima apa yang disampaikan Bu Win bahwa intinya Bu Win juga melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, kemudian memotivasi siswa juga ketika ingin memulai pembelajaran. Dan itu mungkin nantinya akan berdampak pada kemampuan siswa ya, menyerap pemahamannya, kemudian kemampuan dia untuk menyerap materi yang Bu Win berikan. Luar biasa cakapan kita siang ini ya. Bu Win ketika kemarin jenengan melakukan kegiatan pembelajaran, dan kebetulan kemarin saya sudah merepotkan ya, seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa saya melakukan observasi diizinkan atau tidak diizinkan. Bu Win, saya minta bantuannya untuk saya bisa menjadi supervisi di kelas jenengan. Nah, dari hasil refleksi yang sudah Bu Win sampaikan panjang lebar tadi ya, dari sekian jenengan sudah bercerita, pasti Bu Win juga akan menemui kendala atau hambatan yang mungkin Bu Win temui kemarin. Nah, bisa Bu Win ceritakan juga, sampaikan pada kesempatan hari ini hambatan apa yang membuat Bu Win ini menyampaikan pembelajaran kemarin, dan tantangan apa yang Bu Win dapatkan. Tantangan sangat menantang luar biasa ya. Iya, karena memang pemahamannya ada yang rendah sekali ya. Monggo Bu Win bisa diceritakan. Kalau tanya mungkin kalau saya jabarkan panjang kali lebar satu hari pun mungkin kurang waktunya. Wah, luar biasa, ini menarik sekali ini sepertinya. Kalau ditanya kendala, jadi ini secara global saja supaya tidak menyita banyak waktu. Ya, saya sampaikan yang pertama kendala saya, kelas saya itu
tunagrahita, tidak mampu diajak, tapi karena memang cacat mental ya, cacat mental itu kan tidak bisa diarahkan, jadi semaunya dia mau pengen begini. Biasanya anak ini atau memang kurang pertama saya masuk semua berdoa menyiapkan di awal tadi ya. Jadi anak-anak di awal yang selain kita tadi, karena kita saya sendirikan tahunya, karena tujuan saya apa supaya nanti, karena ini kan pembelajarannya khusus tidak seperti yang lain, jadi saya berjuang sendiri dengan harapan saya nanti bisa memberikan pembelajaran sendiri ya. Terus kemudian kalau pagi biasanya kalau anak kita ini kan biasanya ngamuk kalau tidak diperhatikan ya. Jadi sebagai guru juga harus memahami apa yang disukai anak tersebut. Jadi setelah berdoa dan SPP dan semuanya siap pembelajaran, anak-anak terbiasa literasi dulu 15 menit. Dan dalam waktu 15 menit itu saya mengambil ke habitat. Yang dia sukai biasanya adalah video pembelajaran saya katakan video atau dia menggambar karena dia sangat suka dengan warna. Jadi saya beli crayon khusus untuk anak tersebut. Jadi saya tanya melihat video atau menggambar karena memang dia juga tidak bisa bicaranya tidak bisa kita pahami seperti itu ya, cuma bahasanya sedikit-sedikit gitu, kita harus juga maksudnya pengennya apa. Jadi saya beli HP apa crayon gitu, biasanya masuk ditunjuk kan mintanya ini atau crayon, saya suruh gambar, saya gambar yang bentuk dan juga warna. Itu untuk mengalihkan anak kita tersebut. Jadi kalau dia sudah mulai tenang, asik dia belajar sendiri, baru saya mulai pembelajaran anak yang normal lagi ya. Itu yang kalau dia kondisinya tidak dihaluskan seperti itu, biasanya mengganggu teman-temannya. Jahil kan anaknya nih, bahkan kadang memukul. Saya saja sering dipukul kan seperti itu. Jadi pembelajaran lumayan menantang. Kalau Bu Ayu tanya juga saya sangat menantang. Ya, saya dilempar bola sudah pernah, dipukul kayu sudah pernah, diludahi sudah pernah. Nah itu kan menantang sekali ya. Jadi tapi semakin kesini saya semakin bisa memahami. Kalau dia anak tersebut mulai mengamuk, bagaimana cara saya mengalihkan itu? Kalau saya terjadi pembelajaran yang aku itu dia bisa sampai atau dulu apa itu sudah mulai tenang. Kalau sudah tenang sudah aman, karena sudah hitam ya. Terus kemudian kelompok anak-anak yang normal tadi memang menengah ke bawah juga ya. Jadi pembelajaran saya tidak saya punya target yang begitu enggak, tapi pencapaian sesuai dengan kemampuan mereka. Karena ya melihat kondisi bagaimana karakter sesuai yang saya belajar, saya tidak terlalu menekan mereka atau mendoktrin mereka. Saya mulai mengikuti alur bagaimana mereka mau belajarnya gimana, caranya gimana. Kita tetap sebagai guru itu mengarahkan bagaimana tujuan pembelajaran yang kita capai itu seperti itu. Tapi pembelajaran tetap dilaksanakan dengan yang menyenangkan sesuai tujuan mereka. Itu macam-macam kendala di kelas saya. Besar ini. Kalau mau curhat, habis satu hari satu malam. Iya Bu Win, saya mencoba untuk memahami apa yang sudah jenengan sampaikan tadi. Ternyata tidak mudah ya Bu Win untuk kita bisa menghadapi anak yang inklusif ya, karena mereka memang memiliki kebutuhan khusus dibandingkan dengan anak-anak yang biasa ya. Walaupun ketika anak-anak ini biasa kemampuannya rendah kan masih bisa kita arahkan, masih bisa kita tahu, masih bisa pahami. Tetapi ketika anak-anak ini sudah dengan baita, tentunya dia merupakan anak yang memang tidak seperti anak pada lazimnya karena kemampuan otaknya sudah tidak normal seperti anak pada umumnya. Sehingga kita yang mau tidak mau
kemudian saya juga menyadari dan begitu memahami begitu apa yang sudah Bu Win tadi sampaikan. Tentunya tidak mudah ketika harus dipukul bagaimana kita menghadapinya, karena kalau secara rasional gitu ya, secara wajar nanti Bapak jadi guru ketika diperlakukan seperti itu oleh muridnya, maka emosinya pasti akan naik gitu ya, tensinya pasti akan naik. Namun saya memberikan acuan yang luar biasa, saya memberikan apa yang penghargaan atau reward kepada Bu Win yang luar biasa, karena terkait dengan ini Bu Win sudah menjadi seorang pendidik atau wali kelas di kelas yang menurut saya dari hasil observasi kemarin itu sudah sabar ya, sudah mendampingi anak-anak. Kalau saya kunci apa yang sudah Bu Win sampaikan, kemudian apa yang sudah diamati, yang saya sudah amati kemarin, luar biasa. Butuh apa ya? Butuh ini ya, butuh kesabaran yang ekstra. Nah, saya pun sebagai seorang guru salut dan belum tentu saya bisa menjalani peran ibu gitu. Jadi mungkin saya juga akan bisa banyak belajar dari ketika kita sharing dan bahkan coaching ini ya Bu Win ya. Kemarin juga Bu Win kita ya pembelajaran kita masih santai ya Bu Win ya. Kemarin dari hasil observasi yang sudah saya amati ya, Bu Win juga di akhir pembelajaran kemarin juga memberikan apa ya, penguatan, istilahnya memberikan penguatan, kemudian juga bertanya bersama anak-anak walaupun dengan susah payah untuk memberikan pertanyaan pengantar ya Bu Win ya. Kemarin saya lihat tapi anak-anak tetap berusaha memahami seperti itu. Kemudian juga Bu Win memberikan apresiasi apa ya, maksudnya apresiasi dengan pembelajaran kemarin. Kemudian Bu Win juga menyampaikan pembelajaran kemarin, pembelajaran besok itu tentang apa yang sudah jenengan sampaikan kemarin itu. Anak-anak sudah jenengan sampaikan bahwa besok pembelajarannya tentang ini gitu kan ya, tentang pembelajaran matematika, tentang hitungan angka gitu, tentang pembagian gitu ya. Motivasi apa yang membuat Bu Win menyampaikan itu semua pada anak-anak? Apa yang ada dalam benak Bu Win, kok kenapa itu harus disampaikan dulu kepada anak-anak? Padahal pembelajarannya kan masih besok gitu ya. Mungkin Bu Win bisa bercerita di sini. Monggo. Terima kasih pertanyaannya lagi Bu Win. Kan saya sudah terbiasa memang seperti itu. Jadi apa yang saya ajarkan besok itu saya sampaikan hari ini. Karena di kelas pun anak juga paham. Saya sering memberikan kuis dadakan yang sekiranya bisa dibacakan anak untuk 10 menit. Jadi langsung jawaban ditulis di kertas kecil. Nah, seperti itu. Kalau saya menyampaikan tujuan materi besok yang saya akan ajar, itu anak-anak misalnya terbiasa menyiapkan malam yang untuk belajar. Karena untuk menghadapi mungkin, karena itu dadakan tidak terjadwal. Jadi kuis itu tidak terjadwal. Nah, makanya anak-anak saya sampaikan materi besok. Biasanya anak sudah mempersiapkan malamnya. Jangan-jangan bisa tertulis dari dulu seperti itu. Makanya setiap akhir pembelajaran saya terus menyampaikan tujuan yang pembelajaran yang akan saya laksanakan di kemudian hari seperti itu. Baik, itu memang tujuan saya. Jadi anak-anak tidak usah dibiasakan besok belajar ya membuat ulangan saja. Jadi memang sendiri, lihat di sendiri, kesadaran sendiri. Sekarang itu memang harus tapi sudah ada gambaran bagaimana pembelajaran besok tentang apa, kan anak-anak sudah punya gambaran. Seperti itu tujuan saya. Oke Bu Win, kalau saya tangkap dari apa yang sudah jenengan sampaikan kemarin juga, jenengan berarti pertama kan membuat kesimpulan pembelajaran. Kalau kesimpulan pembelajaran berarti kan menguatkan apa yang sudah jenengan sampaikan. Setelah itu juga memberikan gambaran ya Bu Win kepada anak-anak supaya besok mempersiapkan diri tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga pagi harinya anak sudah siap penuh di kelas gitu ya Bu Win ya. Luar biasa. Nah, dari sekian banyak yang sudah Bu Win ceritakan, dari refleksi Bu Win sendiri itu
memberikan apa ya, memberikan pembelajaran kepada kita semua ya, mungkin tentang bagaimana kita memberikan pembelajaran yang kepada murid, pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian pembelajaran yang mengarah pada tercapaian tujuan pembelajaran dan setiap apa yang kita harapkan itu bisa tercapai, bisa diterima siswa dengan baik. Selanjutnya, Bu Iwin, ini kita masih mengupas satu poin lagi ya. Dari sekian hambatan, kemudian tantangan yang sudah Bu Iwin sampaikan tadi, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bu Iwin lakukan untuk memperbaiki situasi kemarin? Dari tantangan-tantangan itu, kemudian dari refleksi yang kurang baik. Refleksi tadi sudah Bu Iwin sampaikan, refleksi baik yang dari pembelajaran Bu Iwin, kemudian ada refleksi yang kurang pas, ada refleksi yang perlu diperbaiki. Nah, dari hal-hal yang perlu diperbaiki, kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bu Iwin lakukan untuk memperbaiki sistem pembelajaran atau KPM, kegiatan pembelajaran yang sudah kemarin Bu Iwin lakukan? Kira-kira apa? Bu Iwin bisa bercerita. Yang pertama, yaitu kita sebagai pendidik sangat tetap belajar. Justru tenaga pendidik menurut saya belajarnya itu tidak paling daripada siswanya. Ya. Jadi belajar dan belajar itu untuk tenaga pendidik. Kalau kita sebagai tenaga pendidik tidak mau belajar, berarti kita tidak ada usaha untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi memang diri kita kalau merasa malas atau gimana kadang ada ya seperti itu, kita berikan semangat untuk belajar. Yang pertama itu kita kuatkan dulu tetap pengen tahu, rasa ingin tahunya justru harus lebih tinggi daripada murid-murid. Terus yang kedua tadi kolaborasi, kita harus sharing atau kolaborasi dengan teman sejawat. Yang bisa menilai diri kita itu adalah orang lain. Kalau kita menilai diri kita, sudah tentu saya itu baik, itu kan ya. Tapi kalau orang lain, tentu pendapatnya seperti itu. Jadi saya suka seperti itu, makanya Boyo melakukan seperti ini, malah saya justru tahu bagaimana saya seharusnya memperbaiki diri saya dalam pembelajaran. Itu yang saya lakukan, itu sharing sama teman, untuk menilai diri saya kurang apa, saya harus bagaimana menghadapi mereka. Itu poin penting yang harus kita laksanakan. Jadi saya pengennya seperti itu, belajar dan sharing teman sejawat. Oke Bu Iwin, saya coba untuk menguji apa yang sudah sampaikan Bu Iwin. Berarti yang pertama tindak lanjutnya adalah dengan harus belajar dan belajar. Memang kita sebagai seorang pendidik itu kodratnya adalah belajar sepanjang hayat, betul ya. Maka belajar itu juga ya Bu Iwin, yang menurut jenengan juga begitu kan, belajar itu tidak harus dari kita membaca buku saja kan, banyak juga belajar yang banyak sekali kan, ada perpustakaan digital, ada internet, kemudian ada bentuk pelatihan, itu akan menunjang Bapak dan Ibu guru untuk meningkatkan segala potensi yang ada dalam dirinya. Karena Bapak dan Ibu guru juga dituntut untuk up to date dengan segala perkembangan zaman, menguasai teknologi, begitu ya Bu Iwin ya. Siap dengan segala perubahan yang ada. Kemudian yang kedua tadi Bu Iwin menyampaikan kalau harus berkolaborasi. Betul sekali ya Bu Iwin ya. Karena setiap orang memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda. Tentunya pengalaman yang berbeda itu bisa jadikan referensi ya bagi kita sebagai seorang pendidik, di mana referensi itu tentunya memberikan gambaran kita baru terhadap pembelajaran atau inovasi-inovasi kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas, sehingga semua itu nanti berdampak positif
pada murid kita tentunya. Dari dua hal tersebut, adakah tindak lanjut lagi selanjutnya yang kira-kira bisa Bu Wiwin lakukan? Kalau di SD kita ya Bu Wiwin, berkolaboratif itu tentunya kita sama-sama tahu SD kita ya. Tentunya kita sangat mudah ya, maksudnya karena di sini beliau ada Bu Susila Yulia, selaku beliau adalah guru penggerak angkatan 5. Kemudian ada saya, kita bisa saling berkolaboratif. Kemudian sekolah kita juga sedang menjalankan proses pendidikan sekolah penggerak ya. Tentunya ini menjadi satu jembatan atau fasilitas kita untuk kita bisa saling bekerja sama, saling bergerak bersama untuk mewujudkan sekolah kita itu menjadi sekolah yang impikan di kemudian hari tentunya ya. Bu Win juga saat ini sedang menjalani proses pendidikan sekolah penggerak ya, yang mungkin ini sesuai dengan alur kurikulum Merdeka yang saat ini Bu Win sedang memegang peranan di kelas 4 yang saat ini juga sedang menjalani proses alur kurikulum Merdeka. Nah, selain dua hal tersebut Bu Win, kira-kira tindak lanjut apa lagi yang mungkin bisa Bu Win lakukan untuk memperbaiki segalanya atau kemungkinan-kemungkinan risiko-risiko yang akan muncul dalam kegiatan pembelajaran di sesi-sesi berikutnya atau di materi-materi berikutnya, maksudnya di tema berikutnya, maksudnya di materi selanjutnya. Untuk apa yang harus saya kerjakan selain dua tadi ya, saya juga melakukan koordinasi juga kepada guru kepala sekolah untuk satgas yang saya butuhkan untuk media pembelajaran yang saya butuhkan. Saya berkoordinasi karena sangat penting sekali dalam pembelajaran itu harus ada media. Jadi penyediaan media ini yang sering saya komunikasikan dengan kepala sekolah, selaku beliau pemimpin di sekolah. Apa yang saya butuhkan saya sampaikan untuk melengkapi kebutuhan saya dengan pembelajaran. Itu juga salah satu cara saya untuk memperbaiki pembelajaran saya kelas. Bagus Bu Win ya. Apa yang dengan sampaikan tadi, tentunya kita sebagai seorang guru ketika ingin melangkah, tentunya juga harus dipertimbangkan dulu dengan koordinasi dulu dengan pimpinan. Apalagi ini terkait dengan media pembelajaran yang tentunya membutuhkan dana yang harus tercover oleh sekolah ya Bu Win ya. Kalau saya baca dari apa yang saya pahami dari apa yang sudah jenengan sampaikan, ternyata banyak hal yang harus kita banyak hal yang harus diperbaiki apa yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari tentunya tidak semudah dalam bayangan, tidak semudah kita memberikan telapak tangan, harus butuh kesabaran ekstra, butuh ketelatenan juga ya Bu Win ya, supaya apa yang kita sampaikan kepada siswa atau tujuan pembelajaran yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang sudah kita targetkan itu bisa tercapai. Kepala sekolah di sini juga sepertinya kepala sekolah kita ya mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ya. Tentunya juga itu harus disesuaikan ketika kita mengajukan satu media pembelajaran, juga tentunya biasanya ibu kepala sekolah tentunya juga mempertimbangkan, menampung semua apa yang kita sampaikan ya. Kemudian beliau juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada di sekolah ya. Dan sepertinya kalau kita hanya berbicara di lembaga kita, itu kita sudah tahu kondisinya ya Bu Win ya. Dengan demikian mari kita bergerak bersama untuk mewujudkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Oke. Obrolan kita pada siang hari ini saya kira cukup Bu Win. Kemudian ada yang sedikit saya lupa tadi. Tidak apa ya, saya coba tanyakan sekali lagi. Kira-kira tindak lanjut itu akan Ibu lakukan
mulai kapan? mungkin Secepat mungkin. pengen memperbaiki diri saya, strategi pembelajaran saya, modelnya dan lain sebagainya untuk supaya anak belajarnya lebih optimal lagi. Kira-kira 1 minggu lagi atau berapa hari? 1 minggu itu. Ya 1 minggu ke depan ya. Ya. Ya mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bu Wiwin. Coba untuk kita bergerak bersama dalam 1 minggu. Saya kira cukup obrolan kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Wiwin sudah menyita banyak waktunya dalam obrolan ini. Terima kasih bantuannya sehingga bagian dari coretan saya dan bagian dari tugas-tugas saya